Perkenalkan, nama saya Nindita Parahita dari jurusan Pariwisata, program studi D4 Manajemen Bisnis Pariwisata dari kelas 2 BMBP nomor absen 1, dan yang akan saya bahas pada video ini adalah implementasi bela negara dalam kehidupan sehari-hari, dan berikut video. Setiap 19 Desember, rakyat Indonesia memperingati Hari Bela Negara. Dan tahun ini merupakan peringatan ke-73, usia yang hampir sebaya dengan Republik Indonesia, bukan? Penetapan 19 Desember sebagai Hari Bela Negara dipilih untuk mengenang peristiwa sejarah ketika tanggal 19 Desember 1948 saat Belanda melancarkan agresi militer 2 dan mengumumkan tidak adanya lagi negara Indonesia. Meski peringatan bela negara sudah berusia 73 tahun, faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui adanya Hari Bela Negara karena tenggelam oleh peringatan lainnya seperti Hari Sumpah Pemuda, Hari Kesaktian Pancasila, dan Hari Pahlawan. Tapi, apakah sebenarnya yang dimaksud dengan aksi bela negara tersebut? Apakah bela negara tersebut sama dengan mengangkat senjata menghadapi agresi militer kekuatan asing, dan apakah implementasi bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari? Bisa dipastikan bahwa tidak semua warga negara paham, terutama mereka yang berdomisili di daerah terpencil yang hanya memahami bela negara dalam artian sempit, yaitu berjuang dengan mengangkat senjata untuk mengusir musuh yang mengancam ibu pertiwi. Seperti bela negara sendiri adalah tekad, sikap, perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Setiap warga negara mempunyai kewajiban yang sama dan dalam hal bela negara. Hal tersebut wujud kecintaan terhadap tanah air. Dalam praktiknya, bela negara sendiri bisa secara fisik maupun non-fisik, dan secara umum bentuk daripada bela negara tersebut yaitu pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, pendidikan kewarganegaraan adalah kegiatan mempelajari, menghayati ilmu pengetahuan tentang hak dan kewajiban warga negara. Lalu, kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Latihan kemiliteran tingkat dasar bisa menjadi suatu di antara bentuk upaya bela negara. Dengan ikut latihan, raga dan jiwa akan terlatih. Dan ketiga, pengabdian sebagai prajurit. Keempat, pengabdian sebagai profesi. Dan terakhir yaitu pengabdian masyarakat. Selain itu, implementasi nyata yang harus dilakukan yaitu mempelajari sejarah perjuangan Indonesia, menjaga dan melestarikan lingkungan, menggunakan produk dalam negeri, percaya akan adanya Tuhan. Dan sudah 2 tahun kita ada dalam pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, dan sudah 2 tahun juga kita work from home, di mana melakukan segala sesuatu dari rumah. Menteri Pertahanan kita, Bapak Prabowo Subianto, menegaskan protokol kesehatan merupakan salah satu bentuk nyata dari aksi bela negara yang harus kita lakukan, yang dimana masyarakat Indonesia itu sendiri. Apalagi saat ini ancaman pandemi COVID-19 masih belum berakhir, dan masyarakat harus bersatu menghadapinya dan memperjuangkan daripada kesembuhan setiap warga. Menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, rajin berolahraga, dan mencuci tangan dengan sabun. Dan masih banyak contoh lain. Jadi sebuah upaya pencegahan penyebaran COVID-19 menjadi implementasi nyata dari bela negara. Dan aksi bela negara tersebut sebenarnya ada dalam hati, dalam setiap pikiran warga, dan bahkan senyuman daripada orang lain. Tinggal bagaimana cara kita bergerak dan ada di dalamnya. Jadi, ayo maju dan bergerak demi bangsa dan sejarah kita.